Oke, kita mulai dari nomor, dan ini seperti biasa untuk pengetahuan kualitatif biasanya dimulai dari nomor 61 ya. Ini ada soal yang kemarin keluar di TO terakhir kemarin ya teman-teman. Ada soal seperti ini. Ada besar nilai X pada gambar di samping adalah, ini ada gambar seperti ini ya. Ada A, B, C, D ya. Nah ini teman-teman perhatikan. Ada kata kunci ada dalam gambar ini yang perlu teman-teman perhatikan ya. Jadi yang diminta nilai X ini ya, derajat X ini berapa kan gitu. Kemudian kita lihat ada tanda panah di sini. Tanda ini menunjukkan bahwa bangun ini adalah sebangun ya. Bahwa gambarnya sebangun, artinya sama gambarnya. Ya, cuma beda ukuran ya atau tidak kongruen ya. Ini bahwa gambar ini sama. Nah, kalau teman-teman semua tips dan trik untuk menjawab soal seperti ini, kalau ada bangun, ya suatu bangun yang sebangun, apapun bentuknya, mau bentuknya, terutama segitiga ya terutama, kalau ada sudut seperti ini, di sini 45, kemudian di sini 40 ya, 45, 40, kemudian kita mencari nilai X di sini ya. Ini tip dan triknya, ingat ya, tip dan triknya adalah ya, untuk mencari nilai X ini, teman-teman hanya menjumlahkan saja. Ya. Teman-teman hanya menjumlahkan saja ya. Jadi tinggal 45 ditambah 40, selesai jawabannya itu. Nah, berapa jawabannya? Nah, ini ternyata ada ya 85. Nah, sekali lagi teman-teman, kalau ada model soal seperti ini ya, ada soal yang sebangun ya, bentuk sebangun seperti ini ya. Apa tandanya? Tanda dalam tanda panah seperti ini bentuk sebangun artinya ya. Ini menunjukkan bahwa sudut ini A ini sama dengan sudut D. Sudut C sama dengan sudut B ya. Jadi ketika kita mencari nilai X ini ya, kalau di luar X-nya, maka tinggal jumlahkan saja 45 tambah 40, selesai. Jawabannya adalah itu. Kalau yang ditanya di dalam ya, kalau ditanya adalah di dalam ya, maka 180 ya. Kalau misalkan yang ditanya di dalam ya, X di dalam tinggal 180 dikurangi 85 ya. Maka jawabannya adalah 95. Ini kalau X-nya di dalam ya. Ini X di dalam. Kalau X-nya di luar seperti ini, tinggal jumlahkan saja. Oke ya. Tuh ya, ketemu jawaban adalah untuk yang ini ada jawabannya B ya. Untuk jawaban soal ini ya. Jadi jawabannya adalah 85 ya. Simpel kan ya? Itu tipnya teman-teman ya. Jadi tanpa menghitung, tanpa teman-teman ngotret-ngotret ya, sedetik 2 detik bisa jawab soalnya. Ya itu 85 jawabannya. Oke. Untuk soal nomor 61. Ada yang mau ditanyakan? Mau lanjut? Lanjut. Lanjut? Paham semuanya? Paham ya? Halo? Satu orang perwakilan boleh komentar? Bisa dipahami? Halo? Bisa dipahami ya? Iya, paham, Kak. Kenapa? Bisa ya, bisa dipahami ya? Kalau bisa dipahami, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ya di pertanyaan nomor 62 ya. Oke, kita 62. Ada seorang pemilik rumah ya, ingin mengganti lantai kamar tidur yang berukuran 12 kali 10 dengan menggunakan ubin yang berukuran 20 kali. Kemudian berapa ubin yang dibutuhkan? Oke ya. Ini simpel teman-teman semua ya. Tinggal 12 kali 11 ya. Ini 12 meter ya. Dikalikan 11 meter ya.
sama dengan 132 ya meter ya. 132 meter. Ini adalah luas kamar tidurnya ya. Luas kamar tidurnya adalah 132 meter. Kemudian kita ukur luas dari ubinnya ya. Kita ubah dari senti ke meter ya di 0,2 cm meter ya dikalikan 0,2 meter ya. Maka sama dengan 0,04 meter ya. Nah, simpel ya. Langkah berikutnya tinggal 132 dibagikan 0,04 ya. Atau nolnya kita lihat 0, di belakang di atas di depan koma ada dua ya. Ada angka di belakang koma ada 2. Otomatis ya ini berarti nolnya ada 2 ya. Maka udah ketahuan nih tanpa menghitung ya. Tanpa menghitung teman-teman ya. Tanpa menghitung jelas ketahuan bahwa jawabannya adalah pasti ribuan ya. Pasti angka ribuan. Dan nolnya ada 2 ya. Maka kita bisa ketahuan nilainya adalah ya ini kita ya berarti 132 dibagi 0,04 maka ya 132 dibagi 4 33 ya. 33 karena 0 di depan angka di belakang koma ada 2 maka 0 tambah 2. Nah, maka jawabannya sudah ketahuan adalah C ya. Oke. Nah itu ya. Nih teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal langkah pertama adalah menghitung luas kamar tidur dulu, kemudian menghitung luas ubin. Tinggal bagi saja luas kamar tidur dengan dibagi luas ubin ya. Nah, langkah yang sebenarnya tanpa menghitung ini saya hanya memperjelas saja ya menghitung ini. Sebenarnya tanpa menghitung pun teman-teman bisa lihat ya, kalau ada pembaginya di belakang komanya ada berapa angkanya ya di belakang koma, misalnya ada 2, otomatis jawabannya adalah nolnya ya, jawabannya pasti ada 2 nolnya. Jadi nggak mungkin A dan B, nggak mungkin. Atau E itu nggak mungkin. E itu nggak mungkin ya. Jadi jawaban pasti antara C dan D. Nah, tinggal berapa? 132 dibagi 4 ya. Maka jawabannya adalah C, udah pasti ya. Itu teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan? Nomor 62. Bisa dipahami? Lanjut ya. Lanjut. Oke, siap ya. Sekarang nomor 63. Ini menarik. Ini sering keluar soal-soal seperti ini ya. Teman-teman harus diperhatikan, harus jeli ya. Misalkan ada X, Y, dan Z. Menyatakan bilangan real yang memenuhi persamaan X tambah 2Y tambah Z sama dengan 8. Maka nilai X gitu ya. Pertanyaan ya. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. X tambah Y sama dengan 3. Yang pertama. Yang kedua, 2X tambah 2 sama dengan 6. Pertanyaan saya adalah, teman-teman kalau melihat soal seperti ini ya perhatikan kata kuncinya ya. Kata kunci di mana? Kata kunci di nilai ini ya. Pertanyaan X tambah 2Y tambah Z sama dengan 8. Kemudian pertanyaan nilai X-nya. Apakah nilai X ini sudah diketahui atau belum? Nah, ada nilainya enggak? Belum ada ternyata ya. Jadi belum ada nilainya. Nilai X itu belum ada nilainya ya. Jadi nilai X dari pernyataan itu belum ada ya. Belum ada. Kemudian melihat di pernyataan 1 dan 2. Pernyataan 1, berapa nilai X-nya? Kok tiba-tiba X tambah Y sama dengan 3? Mungkin enggak? Belum bisa kita memutuskan bahwa X itu berapa gitu kan. Karena memang X belum diketahui kan ya. Maka pernyataan 1 ya tidak cukup ya. Ini tidak cukup, pernyataan 1 tidak cukup ya. Kenapa tidak cukup? Karena memang X belum diketahui.
Y juga belum ketahui, kecuali nilainya sudah ketahui. Misalkan Y sama dengan 4, Y-nya dengan 5, maka X-nya bisa ketahui. Ternyata kan Y-nya juga belum diketahui kan yang nilainya. Maka pernyataan 1 tidak cukup untuk menjawab soal ya. Karena pernyataan 2 cukup enggak? Sama dengan pernyataan 1 ya. Nilai Y-nya belum ketahui juga, maka kita tidak bisa mencari nilai X ya. Maka pernyataan 2 juga tidak cukup untuk menjawab soal itu ya. Nah, apa kesimpulannya? Nah, kesimpulannya adalah pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, itu ya. Itu jawabannya ya. Jadi E jawabannya ya. Jawabannya adalah E. Nah, tuh ya teman-teman ya. Oke. Jadi pertama teman-teman perhatikan ya. Nilai X ya, nilai X ini ada nilainya enggak? Oh, belum ada nilainya. Kemudian pernyataan 1, X tambah Y sama dengan 3. Kenapa muncul 3 gitu? Dari mana nilai 3? Sementara kita mencari nilai X. Y-nya berapa gitu kan? Apa ada nilai apa enggak nilainya? Ternyata nilainya enggak ada nilai Y-nya kan itu. Maka tidak cukup untuk menjawab soal ini kan gitu. Pernyataan 2 juga sama, nilainya juga belum diketahui. Maka pernyataan 2 juga tidak cukup untuk menjawab soal itu kan itu. Jadi dua-duanya tidak cukup ya untuk menjawab pertanyaan ya. Oke? Paham? Soal 63? Paham. Oke, paham ya. Kita lanjut soal berikutnya, 64 ya. Oke, rumah Roni ya. Rumah Roni jaraknya 2,25 km dari kantornya. Bila ia berjalan rata-rata 4,5 km per jam, berapa jam yang dibutuhkan untuk berjalan pulang pergi selama 1 minggu bila ia bekerja dari Senin sampai Sabtu dan tidak pernah makan siang di rumah pada hari kerja itu? Pertanyaan saya, dalam sehari Roni berjalan berapa kali? Ini ada kata kunci nih ya. Ini kata kuncinya kelihatan banget. Ini tanpa menghitung ya. Tanpa menghitung kita sudah bisa nebak dengan jawaban yang pas ya. Ini lihat tipnya ya. Apa kata kuncinya? Kata kuncinya adalah lihat ya, bahwa Roni berjalan pulang pergi ya. Berjalan pulang pergi artinya Roni selama sehari 2 kali ya. 2 kali jalan ya. Pulang dan pergi ya. Jadi 2 kali jalan. Artinya kalau 2 kali jalan ya, berarti Roni itu ya jaraknya 2 kali ya. 2 kali 2 dikali 2,25 ya, sama dengan 4,5 ya. 4,5 udah simpel kalau karena sudah ketahuan ya. Ini kan jarak sekali jalan ya, sekali bentang ya, sekali ini karena ini 2 kali ya, bolak-balik ya, maka dikali 2, 2,25-nya. 2,25 kali 2 sama dengan 4,5. Ingat, rumus mencari waktu adalah jarak dibagi kecepatan ya. Maka jaraknya 4,5, kecepatan 4,5 dibagi 4,5 sama dengan 1. Nah, berapa hari Roni bekerja? Ternyata 6 hari ya. Maka sudah bisa ketebak dong berapa jam Roni berjalan selama Roni bekerja. Nah, jawaban adalah B ya. 6 jam ya. Jadi kalau saya tuliskan seperti ini ya. Ini kata kuncinya ya, bahwa Roni itu berjalan ya, bolak-balik PP ya. Berarti 2 kali ya, 2 kali jalan nih ya. 2 kali jalan. Sementara jaraknya kalau 1 kali jalan ya, 1 kali jalan adalah 2,25. Nah, maka kalau 2 ya, kalau 2 kali jalan otomatis dikali 2 ya. Sama dengan 4,5 km ya. Itu ya, ini jaraknya ya. Nah, kemudian kita hitung kecepatan ya. Kecepatan rata-ratanya di situ 4,5 ya. 4,5 km per jam. Nah, kita lihat
rumus mencari waktu ya. Ini teman-teman pasti hafal ya. Mencari waktu itu kan jarak ya dibagi kecepatan ya. Nah, ini kan gitu ya. Maka ya 4,5 dibagi 4,5 ya sama dengan 1 jam ya. Ini dalam 1 hari ya, 1 jam dalam 1 hari. Sementara Roni bekerja selama 6 hari, tinggal dikali 6 ya sama dengan 6 jam ya. Berarti jawabannya adalah apa di berapa nih? Jawabannya adalah B ya. Jadi teman-teman ya. Nah ini ya, ini jawabannya ya adalah B untuk ini. Simpel ya. Ada pertanyaan? Atau ada yang kurang dipahami? Ada pertanyaan atau ada yang belum dipahami? Silakan. Cukup, lanjut? Lanjut. Lanjut ya, paham ya? Oke ya. Sekarang soal 65 ya. Nah, 65 ini menarik teman-teman. Ini soal-soal seperti ini harus jeli ya. Dan banyak sekali keluar di UTBK nanti. Jadi tolong disimak benar-benar, perhatikan ya. Karena kata per katanya mainnya main kata gitu ya. Kalau kita tidak paham soal, bisa salah ya. Perhatikan. Dedi dan Ambar mendaftar sebagai peserta asuransi. Dengan premi sama. Ingat premi ya, kata kunci premi. Ini ada kata kuncinya, premi. Preminya sama. Jika untuk membayar jika untuk membayar premi, gaji Dedi sebesar 3 juta dipotong 5%. Berarti preminya berapa tuh? Kalau 3 juta gajinya dipotong 5%, berapa preminya? Ingat premi itu uang nilainya, nilai uang yang dikeluarkannya ya, bukan persentasenya. Ya. Kalau misalkan 3 juta dari uang 3 juta dipotong 5% untuk premi, berarti 3 juta dikali 5%. Ya, berarti selama pembayaran asuransi itu, si Dedi itu harus membayar senilai 150.000 ya. Karena 3 juta dikali 5% ya. Itu berarti premi Dedi ya. Nah, saya tulis ya. Dedi itu berarti 3% ya dikalikan 3 juta ya. 5%, bukan 3%. 5% dikalikan 3 juta ya. Ini sama dengan 150.000. Nah, ini ya. Nih, 150.000 ya. Ini adalah premi dari Dedi. Dan ingat, keterangannya adalah ya Ambiar juga ternyata sama preminya bayarnya. Otomatis Ambiar juga bayar premi 150.000 ya. Sementara keterangan di P ya, keterangan di P itu besarnya gaji Ambiar jika itu membayar premi gaji Ambiar dipotong 3%. Berarti berapa tuh? Nanti ngeluarin uang 1. Kalau preminya 150.000 ya, kemudian gaji Ambiar dipotong 3% supaya 150.000 berapa? Berarti berapa gajinya? Gaji Ambiar. Ya. Berarti gaji Ambiar berapa nih? Kalau preminya harus 150.000. Dipotong 3% ya. Maka gaji Ambiar adalah sebesar 5 juta ya. Betul kertas. Betul kertas. Ya, jadi gaji Ambiar itu adalah 5 juta ya. Karena dikali 3% ya. Sama dengan 150.000 sama ya. Nah, itu ya. Karena sama-sama ya ininya di 5 juta. Nah, sekarang perhatikan. P nilainya 5 juta, Q-nya 4 juta ya. Kita bisa kesimpulan nggak? Bisa ya. Ternyata nilai P-nya itu lebih besar daripada I ya. Maka udah otomatis ya jawaban adalah B ya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi perhatikan di sini ya. Ini, perhatikan kalimat di P ya. Ini besarnya gaji Ambiar ya. Besarnya gaji Ambiar jika untuk membayar premi gaji Ambiar potong 3% ya. Sementara preminya ada 150.000. Berarti
3% dari gaji Ambiar supaya Ini dapat kayaknya, Mi. berapa ya? Ternyata adalah 5 juta. Dan 5 juta lebih gede dari 4 juta ya. Maka jawabannya adalah P lebih besar daripada I. Jawabannya adalah B. Oke, teman-teman, ada pertanyaan? Dipahami penjelasannya? Paham. Paham ya? Oke, paham ya? Kalau ada yang tidak paham, ada yang kurang jelas, boleh ya. Langsung sampaikan saja ya. Oke, kita bisa lanjut ya. 66. Ini simpel. Berapa jawabannya? Ada yang tahu berapa jawabannya? Silakan satu orang coba. Berapa jawabannya? Dari soal 66 ini. Ya. Ingat ya, hukum atau hukum trigonometri ya, atau aturan trigonometri itu bahwa sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Ingat ya. Bahwa sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. X-nya berapapun. Ingat ya. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. X-nya mau berapapun. Mau 90, mau 100, mau 200, 300, 1000, 2000 sama saja. Ya. Maka otomatis, ya ini tanpa menghitung, teman-teman udah pasti bisa ya. Ternyata sin kuadrat 90 tambah cos kuadrat 90 adalah 1. Akar 1 berapa? Akar 1 adalah 1 ya. Otomatis kelihatan ya. Jawabannya pasti D ya. Tuh ya. Simpel kan ya? Jadi teman-teman ketika melihat soal ini lihat aturannya apa gitu kan ya. Jangan lihat angkanya dulu. Lihat aturannya gitu ya. Oke, ini tidak perlu saya tulis ya. Menurut saya teman-teman udah paham ya. Bahwa sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1 ya. Nah, X-nya berapapun, mau 90, mau 200, mau 300, 500, terserah ya. Yang penting aturannya sama gitu ya. Dan nilai 1, akar 1 sama dengan 1, otomatis ya. Oke, 66 ya, clear ya. Oke, sekarang ke 67. Ini bahasa Inggris nih ya. Ini tahun ini kuantitatifnya kemungkinan besar ada yang pakai bahasa Inggris, siap-siap ya. Harus memahami soal dengan baik nih ya. Di soal 67 ini apa yang diminta coba? Kalian paham nggak? Apa yang diminta oleh soal 67? Ada yang paham nggak? Apa sih yang diminta oleh soal 67? In which of the following quadrant called the point ya? A, ada mutlak B ya. Nah, itu apa kira-kira? Apa yang teman-teman bayangkan melihat soal ini? Yang kira-kira, oh apa sih maksudnya gitu? Paham nggak? Ini teman-teman ya, poinnya yang paling penting di sini nih. Di B-nya tuh. Di B-nya ini ada angka mutlaknya, ada mutlak. Mutlak itu artinya B itu bisa plus, bisa juga minus. Ya. Ingat kalau ada mutlak ya, dimanapun A atau B ya, dimanapun ya, kalau ada mutlak, otomatis nilainya itu bisa plus minus. Bisa plus, bisa minus. Yang diminta oleh soal ini adalah kuadran. Ya, kuadran kotak. Kalau kita bikin kuadran X-Y ya, teman-teman ada grafik X, Y ya. Ada kuadran 1, kuadran 2 sampai 4 kuadran ya. 1, 2, 3, 4. Nah, pertanyaannya kalau ada nih A, B ya, A, B itu berada di pada kuadran berapa gitu kan? Maka otomatis kuadran 1 ya, karena nilai semuanya positif semua ya. Jadi nilai positif ingat kuadran 1 ya. Jawaban 1. Kemudian A, min B ya. Kalau kita searah dengan jarum jam ya, maka nilainya ada di kuadran 2 ya, A, min B. Maka jawabannya tanpa kita nulis ya, ketahuan. Jawaban adalah B ya. Kuadran 1 dan atau kuadran 2 ya. Ingat kata kunci adalah di mutlak B-nya. Di mutlak B-nya.
Ya, mutlak B itu bisa plus, bisa juga minus. Oke ya. Oke. Paham teman-teman? Ada yang oke, silakan Febri. Ada pertanyaan Febri? Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan atau ada yang belum pahami. Silakan, santai saja ya. Febri? Tadi ngangkat tangan. Ada yang mau ditanyakan? Atau lanjut? Lanjut ke soal lain? Lanjut. Lanjut ya. Berarti paham ya? Oke ya. Oke ya. Oke, sekarang 68. Ini menarik teman-teman ya. 68. Dua katup jika dibuka sendiri-sendiri, masing-masing secara berturut-turut dapat menguras air dari sebuah tangki dalam 10 menit dan 15 menit. Jadi dua katup ya. Kalau dibuka masing-masing nih, buka masing, yang satu 10 menit, yang dua 15 menit. Kemudian berapakah waktu yang dibutuhkan untuk menguras air tersebut jika keduanya dibuka? Kalau dibuka. Kira-kira nih teman-teman ya. Kira-kira nih, hitungan kasar kita. Kalau dua-duanya dibuka, waktunya semakin lama atau semakin cepat? Ini logika dulu ya. Otomatis semakin cepat ya, karena dua-duanya dibuka kan ya. Kalau air nih, bolong nih, banyak bolongnya, berarti kan air cepat habis ya. Berarti kan waktunya semakin cepat ya. Nah ini dua-duanya dibuka nih katupnya gitu kan. Cuma masalahnya waktunya berapa sih gitu ya. Kalau masing-masing dibuka 10 menit 15 menit, kalau dua-duanya dibuka berapa menit ya. Simpel banget teman-teman. Ingat, 10. Faktor 10 itu faktornya berapa 10 itu? 2 dikali 5 ya. Faktor 10 2 kali 5. 15 3 kali 5 ya. 10 faktornya 2 kali 5, 15 3 kali 5 ya. Maka mana angka yang bedanya ya? 2 dan 3 ya. Di 10 ada 2, di 15 ada 3. Maka tinggal kalikan saja teman-teman. Itu tips dan triknya seperti itu ya. Maka tinggal 2 dikalikan 3 sama dengan berapa? 6 menit ya. Jawabannya adalah 6 menit. Jadi begini ya, kalau kita tulis ya. 10 itu faktornya adalah 2 dikalikan 5 nih ya. Kemudian 15 ya. 3 dikalikan 5 ya. Nah, maka untuk bisa dibuka dua-duanya ya. Dibuka dua-duanya. Kalau teman-teman tinggal ya dari angka yang beda dari ini ya. Berarti 2. Nah, tinggal kalikan 3 ya. Sama dengan 6 menit. Selesai. Udah ya. Jadi simple ya, dan saya pikir nggak nyampe 1 menit teman-teman sudah bisa jawab soal ini ya. Jadi 6 menit jawaban adalah C ya. Oke. Ya, oke ya. Oke, ada pertanyaan soal ini? Ada pertanyaan? Lanjut? Lanjut teman-teman? Lanjut. Oke, lanjut ya. Semangat bener nih. Lanjut terus ya. Oke ya. Sekarang nomor 69. Nah, perhatikan gambar teman-teman semuanya ya. Daerah yang di atas ini dalam bentuk notasi himpunannya gimana gitu ya. Ini soal himpunan ya. Perhatikan teman-teman ya, semuanya beririsan kan ya. Ini otomatis beririsan semuanya. Jadi jawabannya udah otomatis ini ya. Ini semuanya beririsan, tidak ada yang gabungan ya. Ini udah kelihatan ya. Jadi yang jawabannya yang B otomatis salah,
C juga otomatis salah, D juga otomatis salah ya. Jadi antara A dan E, karena dua-duanya bentuknya sama, maka jawabannya boleh terserah mau A atau mau E ya. Jawabannya boleh A atau E ya. Karena dua-duanya benar ya. Itu teman-teman, tanpa dihitung ya. Ini karena ini beririsan sama beririsan ya, nggak ada yang gabungan. Jadi kalau ada yang gabungan satu ya, ada notasi yang gabungan itu yang U ya. Kalau yang gabungan itu U bentuknya ya, gabungan itu U. Ini gabungan nih ya. Kalau irisan bentuknya kayak huruf N, itu irisan ya. Jadi kalau ada yang gabungan satu yang gabungan batal ya, artinya tidak, bukan itu jawabannya, pasti salah ya. Ini karena irisan, semuanya beririsan, pasti jawabannya beririsan semua. Ya. Jadi jawabannya adalah A dan E ya. Dua jawabannya. Itu ya. Boleh A, boleh E karena sama ya. Oke ya. Gampang kan ya? Teman-teman, gampang nggak? Coba komentar, gampang nggak? Halo? Halo? Silakan komentar satu orang deh. Gampang nggak? Halo? Gampang, Pak. Gampang ya. Gampang banget ya. Tapi kira-kira kalau ketemu soal seperti ini bisa paham nggak? Ngerti nggak nanti? Ingat kata kuncinya. Kalau ada beririsan ya. Ini beririsan ya. Kalau beririsan seperti ini nggak ada jawaban gabung. Kalau gabung itu kelompok satu ya. Jadi gabung itu misalkan gabung di sini blok gitu ya. A-nya ada di dalam B misalkan ya. Misalkan A ada di dalam B ya. Ada lingkaran besar, ada lingkaran kecil, lingkaran besarnya A misalkan, lingkaran kecilnya B itu baru itu namanya gabungan ya. Nah, kalau gabungan pasti ininya dan notasinya adalah U ya, itu gabungan. Ini karena beririsan, notasinya adalah huruf N kayak N ya. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut soal 70 ya. Soal 70 ini sebenarnya bukan 3 siswa ya, 5 siswa seharusnya, bukan 3 siswa ya. Karena 5 siswa yang mungkin salah ini tipe salah apa ketiknya ini ya. Jadi ada tabel berikut merupakan hasil nilai ujian dari 5 siswa ya. Rata-rata nilai ujian yang paling tinggi ini simple, teman-teman juga pasti bisa. Cuma saya kasih tipnya supaya cepat ya. Kalau ngitung satu-satu kan ya dijumlahin dulu, dibagi 5, dibagi berapa nih? Ada berapa mapel? 1 2 3 4 ini dibagi 5 mapel ya. Dijumlahin bagi 5, jumlah bagi 5 itu kan repot ya. Lama gitu ya, lama sekali ya. Saya kasih tip dan triknya supaya teman-teman bisa jawab soal seperti ini dengan cepat ya. Perhatikan angkanya. 8, 7, 8, 9, 7. 8, 7, 8, 9, 7. 9 kita pindah 1 saja ya, ke 7. Berarti 8, 8, 8, 8, 7. Oke ya. 8, 8, 8, 7. Otomatis Anton sama Amir sama ya. Nilai Anton sama Amir sama jumlahnya. Untuk otomatis ya. Karena ini 8, 9 ini pindah ke 7 ya. 1 kan. Jadi 8 nih. 8, 8, 8, 7. Amir juga sama 8, 8, 8, 7 ya. Sama kan ya. Ali 9-nya pindah ke 7. 9 pindah 7 lagi. Berarti semua 8 ya. Semua 8 nih. Ani 9 pindah ke 1 ke 1, 7. Berarti 8, 8, 8, 9, 8. Ami 8888 ya, otomatis mana yang tadi paling tinggi ya? 8 8 8 98 ya. Nah, jawabannya otomatis Ani ya. Jawabannya adalah D ya. Yang lain kan 8 887 8887. Kalau Ani ya nggak ada nilai 7-nya sama sekali ya. Nilai terendah 8, nilai terendah 9 ya. Atau jawabannya adalah Ani. Tanpa menghitung. Ya, nggak perlu lagi teman-teman gitu satu-satu dibagi, nanti dibandingin Anton berapa, Ali berapa, Ani berapa, nggak usah menghitung itu ya. Teman-teman tinggal mindahkan saja satu angka ya, bisa kelihatan. Oke? Ya, simpel kan? Ya, gampang nggak? Gampang, Pak. Gampang kan ya? Kalau kemarin kalian betul nggak gini? Ada yang betul nggak jawabannya? Sebelum menjelaskan ini gimana kira-kira? Sebelum menjelaskan ini. Kalau kalian ngejawab soal seperti ini gimana biasanya? Dikerjain satu-satu, Pak. Hah? Dikerjain satu-satu. Waduh, lama itu. Lama sekali ya.
Lama sekali waktu kalian habis untuk itu. Besok UTBK, teman-teman ini perlu saya sampaikan. UTBK besok itu semuanya, setiap subtes punya waktunya, punya ada timernya. Jadi beda-beda timernya ya. Dan kalau sudah timer habis, nggak bisa balik lagi. Ini belum mungkin, nanti saya jelaskan juga di grup ya. Jadi bahwa kalau UTBK besok itu ada timer masuk, misalnya timernya. Ada yang 15 menit, ada yang 22 menit, ya total itu salah 120 menit total time waktunya. Nah, setelah itu masing-masing beda-beda ya. Ada yang sekian-sekian menit ya. Nah, ketika waktu habis, ya, waktu habis itu tidak bisa ngulang lagi. Ya, nggak bisa, aduh ada yang kelewat, ada yang salah, ada yang ini, ngulang lagi soal yang lain, ya, nggak bisa. Ya. Makanya teman-teman harus bisa mencari jawaban yang tepat, cepat, ya, dan benar ya. Jadi jangan sampai buang-buang waktu, gitu ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke ya. Kalau ada yang belum paham, kalau ada yang masih ragu atau apa, langsung sampaikan saja ya. Angkat tangan aja mau bertanya gitu ya, silakan saja. Ya. Oke, ini saya tidak ngitung ya. Ini dari udah 10 soal nih, sedikit saya hitungnya. Ya. Oke, sekarang nomor 71. Ini juga bahasa Inggris nih. Sebenarnya saya nggak jago-jago bahasa Inggris nih, tapi ya nggak apa-apa nih. Ini kalau dibahasakan, jika jarak ya antara ya, jika jarak antara A 1,6 ke B X, min 2 adalah 10. Maka nilai X yang mungkin adalah, gitu maksudnya ya. Masuk seperti itu. Berarti nilai carian X yang mungkin adalah berapa ya. Jadi teman-teman ini bicara tentang koordinat ya. Ini bicara tentang jarak koordinat. Jadi jarak koordinat itu kalau kita bikin gambar seperti ini ya, kita coba. Ini kalau ini saya perlu gambar ya. Supaya teman-teman bisa lebih paham ya. Nah, saya perlu gambar kalau ini ya. Yang digambar seperti ini. Oke ya. Digambar nilai Y ya. Kalau yang vertikal nih Y ya. Kemudian yang horizontal ada X ya. X ya. Oke ya, ini adalah X, ini adalah Y ya. Ini Y, ini X ya. Oke. Kemudian di soal 1,6. Berarti satunya adalah X, 6-nya adalah Y ya. Berarti 6 di sini ya. Anggap oke, di 6 lah, anggap 6 di sini ya. Oke, 6. Kemudian ini 1 ya. Nih. 1,6. Kemudian IB-nya X, min 2. Y-nya min 2 di sini ya. Min 2 di sini ya. Min 2. Cuma masalahnya X belum diketahui ya. Berapa nilai X-nya berapa di sini gitu ya. Nah, anggap maka titiknya ya, titiknya itu titik pertama di sini ya. Ini enaknya sih ini titik pertama ya. Ini titik pertama di sini ya. Apa ya, kita bulat aja kali ya supaya gampang. Bulat lah. Nah, ini ya, bulatnya. Nah, gitu ya. Oke, gitu ya. Titik ini ya. Nah, itu ya. Titik sini, kemudian ini kan min 2 ya. Min 2 anggap di sini ya. Anggap di sini. Ini lamanya karena menggambar ya. Sebenarnya kalau tanpa menggambar juga bisa sebenarnya. Oke, kita bawa ya. Nah, misalkan di sini ya. Titiknya di sini. Oke. Maka ya kita cari garis ini ya. Nah, kita digambar. Nah, ini. Nah, ini set ya, ukuran ini ya. Lurusnya sini. Nah, kemudian kita ini. Oke.
Oke. Ini. Ya. Oke. Terus satu lagi. Nah. Garis miringnya. Jadi bentuknya kayak siku-siku ya. Nah. Inilah yang dimaksud dengan jarak ya. Ini namanya jarak koordinat namanya ya. Nilai 10 itu ya, jarak yang I10 ini ya. Ada 10 itu adalah jarak antara titik ini ke titik ini ya. Namanya jarak ya, jarak koordinat. Ini sama dengan 10. Kemudian dari sini ya, dari 6 ke 8, dari 6 ke min 2 berapa nih? Jaraknya nih. Dari titik 6 ke min 2 berapa? 6 ya ke min 2. Ini 8 berarti ya. Berarti panjang ini 8 ya. Panjangnya 8 nih. Saya tulis 8 ya. Dari mana 8? Dari 6 ke min 2 ya. 6 ya. 5, 4, 3, 2, 1, 0, min 1, min 2 ya. Itu 8 ya berarti ya. Ini 8. Kemudian ininya 10. 10 ini Pitagoras ya. Ini Pitagoras. Ya. Tinggal Pitagoras ya. Oke. Oke. Ya. Kita Pitagorasnya adalah 10 ya, 10 kuadrat ya. Ini 10 kuadrat. Nah. Ini 10 kuadrat. Oke, 10 kuadrat. Kemudian kita dikurangi ya. 8 kuadrat ya. Nah, ini sama dengan 36 ya. 36. Kemudian akar 36 adalah, ini akar ya. Ini akar 36. Nah, sama dengan 6 ya. Ini kan kita, ini Pitagoras ya. Ini pakai Pitagoras ya. 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat ya. Ini sama dengan 36. Kemudian akar 36 adalah 6 ya. Berarti panjang ini adalah 6 ya. Oke. Sementara teman-teman ya. Oke. Sementara kita di sini ada jarak dari 0 ya. 0, kemudian supaya ini bisa jadi 6 nih berapa gitu kan. Angka berapa ya. Nah, kita bisa ketahuan ya. Kan ini 2 ya. Maka ininya jadinya 8 ya. Maka titik X-nya adalah 8. Ya. Maka nilainya jawabannya adalah D ya. Oke. Oke. Jadi teman-teman ya, ternyata setelah dihitung ininya ya, bahwa jarak setelah hitung jarak dengan jarak titik antara titik yang ini adalah 10, kemudian lebar ya antara 6 ke min 2 adalah 8, kemudian kita hitung Pitagoras dengan 6 ya, lebar ini 6 ya, maka nilai X-nya diketahui adalah sama dengan 8 ya. Itu teman-teman ya. Oke. Ada pertanyaan untuk soal nomor 71? Ini tadi agak lama karena menggambar ya. Karena menggambar sendiri, kalau teman-teman bisa ini ya cukup dibayangkan saja gambarnya, proses cukup dibayangkan ya. Titiknya seperti apa. Nah, cukup kita hitung jaraknya ya. Bisa ketahuan berapa nilainya ya.
Oke? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, bisa lanjut. Halo? Nomor 71, bisa lanjut? Bisa, Pak. Oke ya. Kita lanjut ya. Oke, nomor 72. Nomor 72, jika ada fx sama dengan akar 4x kuadrat min 9, ya, maka daerah asal dari fungsi itu adalah daerah asal ya. Jadi domain ya. Domain daerah asalnya ya, itu berapa nilai dari fungsi itu ya. Nah, teman-teman juga ini tanpa kita mengotret, tanpa kita ini, kita bisa ketemu jawabannya ya. Kita lihat yang A coba misalkan. Semua X adalah X lebih besar sama dengan 0. Bahkan 0 salah satunya kalau ada sama dengannya ya. Kita buktikan saja. 0 masukin ke sini ya, ke soal. Berarti X-nya diganti 0. X-nya ganti 0, berarti 4 dikali 0 kuadrat sama dengan 0 kan ya. 4 kali 0 sama dengan min 9. Mungkin enggak? Ya. Mungkin enggak min 9? Enggak ada ya min 9 ya. Berarti tidak mungkin ya. Tidak mungkin kalau karena min 9 itu enggak bisa diakar ya. Enggak ada akar min 9. Jadi jawabannya enggak mungkin ya. Kalau min 9 ya. Kemudian yang B ya. Yang B misalkan semua X ya, X lebih besar 3/2 ya, atau sama dengan. Maka karena sama dengan, kita boleh buktikan ya, 3/2 aja kita pakai ya. Coba 4 ya, 4 X-nya kita ganti 3/2. 3/2 itu 3/2 maaf. X-nya 3/2, kemudian dipangkatkan 2 ya. 3/2 9, 2/2 4. 4 dibagi 4 1, tinggal 9 ya. 9 kurang 9 sama dengan 0. Ada nggak akar 0? Ada ya, 0. Berarti betul ya. Memungkinkan B jawabannya. Ya, berarti B salah satu bisa mungkin ya. Kemudian yang C. Yang C ini ya, kalau ada minus ke positif, 0 masuk nggak? Ya. Kalau model begini, minus ke positif, 0 pasti masuk ya. Sementara tadi kita buktikan bahwa 0 tidak masuk ya. 0 salah. Berarti jawaban C juga pasti salah ya. Yang D. Ingat, setiap angka yang negatif, kalau dipangkatkan pasti positif. Jadi setiap angka yang negatif kalau dipangkat pasti positif. Maka pasti jawaban adalah D ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah jawabannya adalah yang D ya. Jadi angka bukan hanya positif, bukannya angka yang positif, tapi angka yang negatif pun kalau diakarkan ya, kalau dikuadratkan pasti positif ya. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan? Paham nggak tadi penjelasannya? Suaranya putus-putus, Pak. Apanya? Suaranya putus-putus. Oh, suara putus. Kalau sekarang udah jelas? Masih putus-putus nggak? Udah, Pak. Oke, mau diulangi? Mau lah, Pak, yang optionnya D. Tuh Yang diulangi, D. Pak. Oke. Yang D itu ya, perhatikan teman-teman ya, yang D itu, ini kan X lebih kecil sama dengan ya, X lebih kecil sama dengan min 3/2. Artinya ini X di sini adalah min semua ya. Kan lebih kecil ya, lebih min 3 itu semuanya angka min. Dan ingat teman-teman ya, bahwa kalau ada angka min, misalkan X diganti min nih, min 2 misalkan. Jadi setiap angka min kalau dikuadratkan, jawabannya pasti positif. Benar nggak? Ya. Jadi setiap angka min kalau dikuadratkan pasti positif ya. Jadi mungkin banget, sangat mungkin ya. Contoh nih, misalkan X-nya adalah min 3/2 ya. Min 3/2. 4, X-nya kita ganti min 3/2, berarti 4 dikali
min 3/2 dikuadratkan ya. 4 min 3 dikuadrat 9. 2 kuadrat 4. 4 bagi 4 1. Ini tinggal 9. 9 kurang 9 0. Akar 0 sama 0 ada ya. Berarti kebukti ya. Jadi jawabannya adalah D ya. Jawabannya digit bukan hanya positif ya, tapi juga negatif. Kenapa? Karena sekali lagi bahwa nilai minus kalau dikuadratkan pasti nilainya positif ya. Oke? Bisa dipahami? Halo? Bisa dipahami teman-teman? Ada yang masih kurang paham? Halo? Lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Dipahami ya. Oke. Sekarang ke 73 ya. Jika A, B, C, ini maksudnya A kali B kali C ini maksudnya ya. Jika A, B sama dengan 6, dan A, B, dan C adalah bilangan bulat positif yang berbeda, manakah pernyataan di bawah ini yang paling benar? Kalau A, B, C nih berbeda, bilangan positif berbeda, ini kalau bilangan bulat itu dari minus ya, minus sampai ke positif. Nah, di keterangannya kata kuncinya adalah bilangan bulat positif yang berbeda. Berarti otomatis angkanya berbeda. A-nya beda, B-nya beda, C-nya beda ya. Kalau misalkan A, B, C, 6 angka berbeda, berarti A-nya berapa kemungkinan? A-nya adalah 1. B-nya adalah 2. C-nya adalah 3. Benar nggak? A-nya 1, B-nya 2, C-nya 3. A kali 1 kali 2, 2. 2 kali 3 sama dengan 6. Kebukti ya. Berarti A-nya adalah 1 ya. Nih, pakai terus ya. A-nya sama dengan 1. Kemudian B-nya sama dengan 2. C-nya sama dengan 3 ya. Ini kalau A kali B ya, kali C ya. A dikali B ya, dikali C ya. Maka sama dengan 6 ya. Benar nggak? Benar ya. 1 kali 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, berarti benar ya, kebukti. Sekarang coba lihat di pernyataan. A tambah B tambah C. 1 tambah 2 tambah 3. Lebih kecil daripada 7. Benar nggak? Benar ya. 1, pernyataan 1 benar ya. Kan jawaban 6 ya. 1 kan 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 6 ya. Lebih kecil dari 7 kan ya. Berarti benar ya. Pernyataan 2. A tambah B tambah sama dengan 6 ya. Benar ya. Sama dengan 6. Benar ya. 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 6. Benar ya. Yang ketiga. AB berarti 1 kali 2 ya. 1 kali 2 dikurangi C. Lebih kecil sama dengan 10 ya. Benar ya. Karena 1 dikalikan 2 dikurangi C itu 3 ya. Ini sama dengan min 1 ya. Ini lebih kecil daripada 10 ya. Ini benar ya. Oke. Kemudian A, B, dan C bilang genap. Oh, salah ya. 1 bilang ganjil, 3 bilang ganjil ya. Jadi yang benar adalah 1, 2, dan 3. Jawabannya adalah A ya. Oke. Ada pertanyaan? Gampang kan ya? Lanjut. Halo? Bisa lanjut? Suara saya masih terdengar jelas? Iya, lanjut, Pak. Oke ya, lanjut terus ya. Oke ya, 74 sekarang ya. 74 jika fx, ingat mutlak ya. Nih tadi sudah saya udah sampaikan di nomor berapa tadi, ada mutlak tuh. Ingat kalau ada mutlak itu bisa plus minus artinya ya, plus dan minus. Ya, maka nilai fungsi itu berapa ya? Ingat kalau X-nya positif berarti X bagi X berapa? 1 ya. 1 nih. X bagi X sama dengan 1. Sekarang kalau X yang kedua ada negatif. Negatif X dibagi X. Jawabannya adalah min
min 1. Ini udah ketahuan ya. Pasti jawabannya adalah C ya. Kita menghitung udah ketahuan ya. Dan ingat teman-teman sekali lagi, kalau ada mutlak itu artinya plus minus ya. Plus X minus X. Plus X dibagi X sama dengan 1, minus X dibagi X sama dengan minus 1. Jawabannya C ya. Y sama dengan minus 1 atau Y sama dengan 1 ya. Itu. Simple ya. Ini teman-teman kalau paham itu nggak nyampe 1 menit udah bisa dijawab soal ini ya. Jadi hemat waktu. Oke, kita lanjut ke 75 ya. Nah, ini jika ada N, ada sebuah nomor ya. Nomor dalam deret ya. Dalam deret 1,0,149 dan seterusnya, maka nilai N nilai apa simbolnya ya itu berapa gitu ya. Ini mudah sekali teman-teman, gampang banget ya. Caranya adalah buktikan saja teman-teman, ambil N-nya sama dengan 1 dulu. 2 aja, nggak usah banyak-banyak. N sama dengan 1, N sama dengan 2, itu aja dulu. Kita buktikan yang A. N sama dengan 1. 1 kurang 1 berapa? 0. Mungkin nggak ini? Padahal posisi N di sini 1 ya. Berarti nggak mungkin. Ya, yang A nggak mungkin. Ya, kenapa? Karena di deret pertama adalah 1 ya. Ya, N1 sama dengan 1 nih ya. Sementara di sini 1 dikurang 1 dengan 0 ya. Salah ya, salah. Otomatis ya. Yang B. Coba N-nya sama 1. 1 kuadrat. 1 bener nggak? Oh, bener. Yang keduanya, N2-nya 2 kuadrat sama dengan 4. Sementara sini 0. Pasti salah ya. Sekarang yang C. 1 N-nya. 1 kurang 1. 0. Jadi sama ini ya. Udah otomatis salah ya. Sekarang yang D. Nih, ini yang D, coba lihat. N-nya 1. 1 kurangi 2. Minus 1. Minus 1 kuadratin. Sama dengan 1. Betul. N-nya sama dengan 2. 2 kurangi 2, 0. 0 kuadratin, 0. Nah, benar. N-nya 3. 3 kurangi 2, 1. 1 kurangi 2. Berarti benar. Jawabannya adalah yang D. Ya. Sudah ketemu ya. Jadi kalau ada soal-soal seperti ini, teman-teman ya. Soal model deret seperti ini ya. Dan pembuktian simbolnya. Tinggal teman-teman ambil permisalan N-nya 1 atau 2 saja, nggak usah banyak-banyak ya. Cukup 1 sama 2, buktikan benar nggak kalau N-nya 1 adalah ini, kalau N-nya 2 adalah ini. Nah, kalau terbukti ya pasti jawabannya. Itu aja. Ya, tanpa menghitung ya, teman-teman bisa jawab soal ini ya. Oke? Paham ya? Lanjut. Kita lanjut ya. Oke, sekarang 76. Nah, kalau ini Amir mengemudi mobil menempuh jarak 835 km dalam waktu 6 hari. Hari pertama ia menempuh 170 km. Hari kedua 100 km. Ini tinggal jumlahkan saja teman-teman ya. Tinggal 175 ya. 75 ditambah ya 100 ditambah 111 ditambah 115 ditambah 125 ditambah 165 ya. Ditambah X ya ini ya. Karena X-nya kan ini cari ya sama dengan 4,35 ya. Oke. 175, 275, 275, 390 ya. 390, 515, 515, 680 ya. Jadi ini 680 ditambah X ya sama dengan 835. Maka X-nya tinggal sama dengan ya 835 dikurangi 680 ya. Sama dengan
105 ya. Nah, ya jawabannya adalah C ya. Nah, ketahuan. Oke, selesai. Ini ya, mudah ya, gampang ini mah, ini tinggal penjumlahan saja ya. Jumlahkan, kemudian totalnya dikurangi, itu aja ya. Saya pikir nih teman-teman pasti betul semua kalau ini ya. Ini saya hanya mengingat saja ya. Oke, 76 menurut saya pasti lanjut. Nggak ada yang ini ya, nggak ada yang agak kesulitan. Sekarang 77 ya. 77. Berapakah bobot maksimum dari 20 paket jika 12 dari 20 paket tersebut berbobot 13 sampai 25 ons per paket dan yang lainnya berbobot 25 sampai 32 ons per paket. Ini diminta maksimum. Ya. Kita lihat ya, kata kuncinya adalah maksimum tadi ya. Ini kata kunci ini. Ini enaknya kalau kita mengerti soal kuantitatif adalah ada kata-kata kunci. Itu enaknya ya. Dan kata kunci menjadi jawaban ya. Maksimum, artinya maksimum ini paling tinggi ya. Karena bicara maksimum pasti bicara yang paling tinggi ya, yang paling besar ya. Kita lihat yang pertama 12, yang angka 12 ya, berarti 12 ya. Ini kalikan saja ya. Berapa buat maksimum di sini? Antara 3 sampai 25. Ternyata 25 kan ya, yang paling maksimum. Ini kalikan berarti 12 kali 25 sama dengan 300. Udah ya. Kemudian ada 20 paket. 12 sudah ketahuan. Tinggal berapa sisanya? 20 kurang 12 sama dengan 8 ya. Berarti 8 dikalikan antara 25 sampai 32. Mana yang paling maksimum? 32 ya. Tinggal kalikan 32 ya. Maka sama dengan ya. Berapa? 56 ya. 256 ya. 256. Oke. Maka tinggal jumlahkan saja ya. Jumlahnya 300 tambah 256 sama dengan 556 ya. Tahuan jawaban adalah E ya. Udah selesai. Itu ya. Tuh, ya ini kata kunci adalah maksimum ya. Kalau bicara maksimum otomatis ambil angka yang paling tinggi ya. Angka yang paling tinggi, bobot yang paling tinggi. Kemudian dikalikan jumlahnya. Kemudian yang satu lagi, sisanya berapa sih? Kalikan lagi dengan jumlah bobot yang paling tinggi ya. Selesai. Ya. Gampang kan ya? Paham? Lanjut. Tinggal 3 soal lagi. Lanjut. Cepat ya. Lanjut, Pak. Oke, lanjut ya. Wah, ini tersisa 7 orang nih yang bertahan ya. Kemudian oke ya. Jika rata-rata nilai X, Y adalah 20 dan 20 adalah 10, maka rata-rata X dan Y adalah berapa ya. Ini gampang banget ya. Ini artinya begini. X ya. X ditambah Y ditambah 20 ya. Dibagi 3 nih ya. Ini bagi 3 aja ya nih ya. Semuanya dibagi 3 kan 3 ini ya. Ini sama dengan 10 ya. Maka ya X ya. Ini yang ini ya. Ini. Nah, X tambah Y tambah 20 ya. 3-nya dikalikan 10 ya. Kali silang ya. Sama dengan 30 ya. Nah, maka X tambah Y-nya adalah X tambah Y-nya. Nah, sama dengan 30 dikurang 20 sama dengan 10 ya. Sementara X tambah itu ada 2 angka ya. Ada 2 ini. Berarti tinggal 10 ya. Dibagi 2. Udah selesai. Ya, sama dengan 5. Jawabannya adalah B ya. Selesai ya. Gitu ya. Jadi X tambah Y tambah 20 sama dengan 10 ya. X tambah Y tambah 20 ini
Dibagi 3 dulu karena ada 3 ini ya. Ada 3 angka sama dengan 10. 3-nya kemudian dikali silang 10 jadi 30. Tinggal X tambah 2Y, X tambah Y tambah 20 sama dengan 30. 20 pindah ya. Jadi X tambah sama dengan 10 dan X tambah Y itu kan hanya 2, tinggal 10 bagi 2 sama dengan 5 ya. Oke, ya. Paham ya? Oke. 2 nomor terakhir 79. Nah, ini menarik teman-teman ya. Ini simpel banget tanpa saya hitung ya. Teman-teman pasti bisa ya. Perhatikan kata kuncinya. Ya, ada 5 ini ya. Ada N, M, P, Q ya. Perhatikan. Ini ada 5 dibagi 2 semua ya. Ini M ke Q bagi 2 ya. Ini Q ke P ya. Ini sama-sama ya. Ini panjangnya sama 5, 5, 3, 3. Otomatis teman-teman kalau mau seperti ini, kalau ada soal lagi seperti ini ya teman-teman ya. Perhatikan nih. Kalau ada soal seperti ini lagi, modelnya pembaginya sama ya. Dibagi rata semua seperti ini ya. Tengah-tengah seperti ini. Ininya 3, 3, ini 5, 5. Otomatis nilai ini adalah setengahnya dari ini. Itu jawaban selesai. Tanpa menghitung. Otomatis ya. Jadi nilai OQ-nya ya, nilai OQ-nya adalah 18 bagi 2 sama dengan 9. Selesai. Gitu, ya. Kamu itu dengan catatan tadi ya, catatan ini sama ya. Ini 3, 3, 5. Angka berapapun ya, bukan 10, 10, 20, 20 misalkan. Di sini angka berapa misalkan. Udah nih ya, tinggal dibagi 2 aja ininya. Ya. Kalau ada soal seperti ini lagi, perhatikan ini ya. Perhatikan benar nih, ya. Oke. Jadi tanpa perlu kita menghitung perbandingan dan segala macam ya. Saya tinggal bagi 2 aja. Oke. Ya. Ini jawabannya adalah D ya. Terakhir nomor 80. Ini soal terakhir ya. Jika ya dibagi 2x tambah 1, hasilnya adalah x kuadrat min x tambah 4. Ya, kemudian sisanya adalah 6. Berapakah nilai fx-nya ya? Ini sih tinggal jumlahkan aja ya. Ini tinggal kali aja ya teman-teman. Biar mudah ya. Nah, ini tinggal kalikan ya, 2x plus 1 ya. 2x plus 1 ya. Nah, kita kali tidak faktorkan ya. X kuadrat min x tambah 4 Oke. Ini kali ya. 2x kali x kuadrat ya. Ini kali ya. Ini maksudnya ini. 2x kali x kuadrat sama dengan 2x pangkat 3 ya. Pangkat 3. Kemudian 2x kali x min x ya. Nah, ini min 2x kuadrat ya. Ya, min kuadrat 2x kali 4 8x ya plus 8x. Nah, satu lagi. 1 kali x kuadrat ditambah x kuadrat ya. Kemudian 1 kali min x. Ini min x ya. 1 kali 4 ditambah 4. Ingat di sini ada sisa ternyata di soal ya. Ada sisa 6 sisanya ya, berarti tambah 6 lagi di sini.
Nah, ternyata ada sisa 6, sisanya adalah 6, tambah 6 ya. Maka kita tinggal hitung ya. 2x pangkat 3 ya. 2x pangkat 3. Oke. 2x kuadrat dikurangi x ya. 2x min ya. Ini min berarti 2x kuadrat. Oke ya, 2x kuadrat. Ya benar, min 2x kuadrat. Dan ini jadi x kuadrat plus ya. Berarti min 2x sama plus itu min x kuadrat. Ini x kuadrat. Nah, kemudian 8x dikurangi 1x ya. Tinggal 7x. Nah, tinggal 4 tambah 6 sama dengan 10. Oke. Ada nggak nih? 2x pangkat 3 min x kuadrat tambah 7x tambah 10. 2x kuadrat min x kuadrat tambah 7x plus 10 ya. Maka jawabannya ada ya. Jawabannya adalah E. Udah selesai. Oke ya. Jawaban adalah E ya, teman-teman ya. Oke. Begitu teman-teman ya, alhamdulillah 20 soal kuantitatif ya. Sudah disampaikan semua ya, sudah dijelaskan semuanya. Silakan kalau ada yang masih belum ada yang dipahami ya. Atau ada yang mau komentar, silakan. Ada yang mau berkomentar? Gimana, kira-kira gampang nggak? Penjelasan saya jelas nggak penjelasannya? Halo? Silakan, 1 orang atau 2 orang. Coba saya absen, coba saya minta tanggapannya. Pertama Wardah dulu, Wardah. Wardah? Atau Mariama dulu. Mariama, silakan Mariama. Minta tanggapan dari Mariama, kira-kira apa setelah mendengar dan menyimak penjelasan dari saya? Halo? Mariama, silakan. Iya, Pak. Ada yang nggak paham tadi. Bingung jelasinnya. Yang mana? Yang mutlak itu loh. Yang tadi soal mutlak. Soal mutlak. Yang nomor berapa? Ada 2 yang mutlak. Kayak gak salah. Mutlak yang... Sebentar. Yang ini bukan? Bukan. Bukan. Yang satunya. Oh, yang itu ya, yang ini ya? Bukan ya, bukan ini. Satu lagi mutlak. Ini ya? Yang iya, ini kan? Pak. Oh, ini. Iya, Pak. Jadi ingat kalau mutlak itu kan plus minus ya, posisinya ya. Jadi plus minus, kalau ini ada mutlak itu berarti plus B atau minus B. Berarti titiknya adalah A-nya positif, B-nya positif di kuadran berapa? Jadi kita ada kuadran ya. Saya gambar lagi ya. Coba saya gambar supaya memperjelas ya. Saya gambar nih. Supaya memperjelas. Nih, ini gambar ya. Oke ya. Ini Y positif, X positif ya. Yang atas Y positif, yang kanan X positif, yang kiri X negatif, yang bawah adalah Y negatif. Ini posisinya ya dalam koordinat ya. Kemudian ini 1 ya,
kalau kita berputanya 1, 2, 3, 4 ya ada 4 kuadran ya. Ada 4 kuadran. Kemudian misalkan titik tadi ya. A itu X ya. A itu X, B itu adalah Y ya. A itu X, biasa ya kita dalam setiap titik itu selalu begitu ya. Kalau A itu X, B itu selalu Y ya. A, B. Sebenarnya bukannya A, B, nanti mah di soal mah bisa aja MN, PQ. Pokoknya yang pertama itu pasti X ya, yang koma yang kedua pasti Y ya. Itu inget ya. Nanti di soal mah terserah nanti apakah bentuknya MN, PQ apa gitu ya. Kebetulan di sini AB ya. A-nya positif, B-nya positif. X-nya positif. Y-nya positif ya. B-nya positif. Di kuadran berapa? Ini kuadran 1 ya. Nah, kuadran 1. Sekarang A-nya positif, B-nya negatif. Ya. A-nya positif, B-nya negatif sini ya. Nah, A-nya positif ya. B-nya ini negatif. Ini kalau kita putar ininya dengan arah jarum jam ya. Di keterangan soalnya, maka ini adalah kuadran 2 ya. Maka jawabannya adalah 1 atau 2. Begitu, Mariama? Iya, paham. Paham ya? Pak. Oke, silakan. Udah paham ya? Oke. Yang lainnya? Ada lagi? Mariama? Sudah, Pak. Cukup, oke. Yang lain paham ya? Oke, Ain Malik. Ada pertanyaan atau ada tanggapan, respon, atau komentar, atau apalah? Silakan. Ain Malik, ada yang mau disampaikan? Sudah, Pak. Tadi sudah dijelaskan kembali. Itu nomor 67. Oke ya. Untuk yang lainnya aman? Paham ya? Iya, Pak. Menurut Ain Malik nih, setelah mendengar penjelasan ini, lebih mudah memahami atau makin ngejelimet? Gimana? Menurut Ain Malik? Lebih mudah dipahami, ya artinya ada kebayang lah gitu. Atau gimana? Oke. Iya, Pak. Ya, sip ya. Alhamdulillah udah ada perubahan dari nilai-nilai TO kemarin. Alhamdulillah ya. Sip ya. Iya. Selamat ya, semoga terus meningkat ya. Iya. Oke. Terus Sepia Nafisah. Sepia Nafisah. Ada komentar? Silakan, ada yang mau dikomentari? Halo, Sepia Nafisah? Atau cukup? Ya. Cukup, Pak. Cukup ya, oke ya. Oke, teman-teman semuanya ya, alhamdulillah hari ini kita semuanya sudah bisa bergabung ya. Terima kasih sudah bisa bergabung di pembahasan ini ya. Semoga bermanfaat buat semuanya. Insya Allah nanti ini juga akan saya share ke via channel YouTube Bisma ya. Nanti bagian tidak hadir bisa dilihat di channel YouTube ya. Jadi insya Allah semuanya bisa ini. Saya bersyukur bagi kalian hadir dan bisa langsung diskusi kita ya. Bisa tanya-tanya. Ya. Saya doakan semoga semuanya baik sehat-sehat selalu. Yang pertama, yang kedua sukses buat nanti UTBK-nya ya, belajar yang maksimal ya, dari latihan. Nanti soal juga akan saya share nanti soalnya ya, supaya teman-teman bisa belajar di rumah ya. Insya Allah tanggal 20 Juni kita akan ada TO terakhir dari Bisma ya. Mohon dipersiapkan dengan baik ya. Mudah-mudahan nanti di akhir nanti ada raport ya, raport hasil TO ya semuanya. Nanti sampai kesimpulan apakah teman-teman punya peluang seberapa peluang, berapa persen peluang bisa lolos atau tidaknya ya. Semoga berhasil semuanya. Good luck ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.